melihat kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Sungguh kami mau bersyukur. Jesus. Sama-sama kita membawa pujian. Banyak yang
Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia. Menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom FGCC, welcome to Fresh Online Service untuk minggu ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudari sekalian yang baru pertama kali hadir di Fresh Online Service minggu ini, saya mau mengucapkan welcome home. Nah, setelah ini akan ada video untuk penekanan news minggu ini. Sebelum kita mendoakan persembahan yang sudah kita siapkan, saya mau mengajak kita untuk membaca satu ayat di Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita persiapkan hati untuk mendoakan persembahan-persembahan yang sudah kita siapkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mendoakan persembahan yang telah kita persiapkan. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang masih Engkau berikan buat kami Tuhan sampai hari ini. Bapa, kami mau mendoakan Tuhan persembahan yang telah kami persiapkan, baik persembahan mingguan, perpuluhan, dana gedung, persembahan syukur Tuhan, dan persembahan lainnya. Kami percaya Tuhan, semua persembahan yang kami serahkan di hadapan-Mu, yang kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dapat Engkau lipat gandakan, Engkau pakai Tuhan untuk memperluas pekerjaan tangan-Mu melalui FGCC. Ajar kami Tuhan untuk bisa memberi dengan sukacita Tuhan. Biar Engkau juga Tuhan yang berkati pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar dapat dikelola dengan hikmat daripada-Mu saja Tuhan. Kiranya melalui FGCC lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, hidupnya akan diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat yang telah memberi dengan sukacita, sama-sama katakan, amin. Shalom FGCC, apa kabar semuanya? Saya percaya hari ini dimanapun kami berada, kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa hadir bersama kami semua, amin. Ayo, if you ready to praise and lift your voice for Jesus, come on, let's sing this song. Ayo katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara
sing. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara nyatakan, come on FGCC, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan. Come on, clap your hands wherever you are. Let's lift your voice for Jesus. Anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Engkau Yesus. We give all the praise for you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hanya Engkau Tuhan yang layak menerima segala pujian dan penyembahan dari kami, Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau. Tiada nama di atas nama-Mu, Tuhan. You are worthy of it all. It all revolves around your throne. Who can know your glory? So high above, yet slain for us. You alone are worthy, and the praise is yours, and the praise is yours. You're the one we bow before, reigning over us as we lift you up. You will reign forevermore. Oh, yes, you reign forevermore. Once again, we lift this praise. The one who was and is to come, God of every moment. Amen. Forever crowned, exalted now. You alone are holy.
and the praise is yours, and the praise is yours. You're the one we bow before, reigning over us as we lift you up. You will reign forevermore, and the praise is yours, and the praise is yours, and the praise is yours. You're the one we bow before, reigning over us, reigning over us as we lift you up. You will reign forevermore. Oh, you reign forevermore. Come on, let's sing. Glory and praise, power and strength. Worthy is the Lamb of God. Hallelujah. Glory and praise, power and strength. Worthy is the Lamb of God. Hallelujah. Glory and praise, power and strength. Worthy is the Lamb of God. Hallelujah. Glory and praise, power and strength. Worthy is the Lamb of God. Glory and praise, power and strength. Worthy is the Lamb of God. Hallelujah. Glory and praise, power and strength. Worthy is the Lamb of God. Hallelujah. Hallelujah. Worthy is the Lamb of God. Hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Worthy is the Lamb of God. Hallelujah. And the praise is yours. Come on, lift your voice. And the praise is yours. Declare it like it's your anthem for Jesus. Amen. Reigning over us as we lift you up. You reign forevermore, and the praise is yours, and the praise is yours. You're the one we bow before. No one reigning over us as we lift you up. You will reign forevermore. Come on, let's sing glory. Glory and praise, power and strength. Worthy is the Lamb of God. Hallelujah. Glory and praise, power and strength. Worthy is the Lamb of God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Worthy is the Lamb of God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Worthy is the Lamb of God. Yes, Jesus. It's true, Lord, you are worthy of it all. All our praise and all our worship, Jesus. All our life,
in the deepest pits of our hearts, Jesus. We want to give it all to you, Lord. Terima kasih Bapa atas hadirat-Mu yang selalu sempurna bagi kami, Tuhan. Sepanjang hidup kami, Tuhan, dalam apapun yang kami lakukan, Tuhan, Engkau selalu hadir bersama kami, Tuhan. Bukan karena kami yang hebat, bukan karena kuat dan gagah kami sendiri, Tuhan, tapi kami percaya bahwa semuanya itu hanya anugerah yang datang dari Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. All the praise, we give it all to you, Jesus. All the praise is yours. Terima kasih Bapa. Semua di sini yang mencintai Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hatinya, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, senang menjumpai seluruh keluarga rohani Fresh Generation Community Church yang ada di Malaysia, bahkan dimanapun kita berada. Saya bersyukur untuk kesempatan bisa melayani dan berbagi dalam online service pada hari ini. Buat Pastor Eddie Chang dan juga seluruh tim kepemimpinan yang ada, saya percaya kita selalu sehat dan sejahtera dalam Tuhan. Tahun ini kita masih ingat di 2021 FGCC mengangkat tema progres dengan harapan bahwa setiap kita baik secara individu, keluarga, pelayanan, komunitas, gereja, dan berbagai aspek lainnya mengalami progres. 1 Timotius 4 ayat 15 merupakan ayat yang mendasari semuanya. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Dan dituliskan dalam Good News Translation, practice these things and devote yourself to them in order that your progress may be seen by all. Ayat ini merupakan bagian dari pesan Paulus kepada Timotius anak rohaninya. Juga pesan buat setiap saudara supaya ada kemajuan atau progres yang terlihat. Dan di bulan Agustus bangsa Indonesia, Malaysia dan bahkan beberapa negara di dunia merayakan kemerdekaannya. Kemerdekaan sejati bukan sekedar merdeka dari perbuatan dan penjajahan, tetapi juga merdeka untuk mengambil tanggung jawab dan menjadi produktif, berkarya dengan semakin maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tujuan Tuhan atas hidup kita bukan hanya mengeluarkan kita dari perbudakan di Mesir, tetapi membawa kita ke tanah perjanjian, yaitu hidup yang produktif dan berbuah lebat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Oleh sebab itu, pesan yang saya mau sampaikan, kita memiliki hidup yang produktif dan berkarya, berbuah bagi Tuhan. Kita ingat dengan pesan yang sederhana dari Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Saya mau ajak kita baca bersama-sama dengan semangat. Boleh berikan komen dan berikan pernyataan atau mungkin di live chat ya, bahkan juga di komentar kita. Mari kita sama-sama baca dengan sungguh-sungguh. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada 3 hal yang menarik yang kita bisa baca dari Roma 12 ayat 11. Dikatakan kita harus punya kerajinan. Ini bicara konsistensi, ketekunan, disiplin. Kemudian kata yang kedua, roh yang menyala-nyala. Kata ini bukan sekedar menunjuk kepada sebuah bentuk ekspresi saja, tetapi ini bicara sesuatu yang dari dalam hati. Bicara tentang antusias, bicara tentang semangat yang menyala-nyala. Bicara tentang hati yang berkobar-kobar di dalam Tuhan. Dan kata yang ketiga yaitu layanilah Tuhan. Itu arti apa? Kita ingat dengan Kolose 3 ayat 23 berkata, yaitu lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi artinya kita bertindak di dalam segala aspek untuk Tuhan. Dan sekarang kita mau belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang rajin dan antusias. Menjadi gereja, komunitas, keluarga yang rajin dan antusias.
Saudara yang terkasih, saya mau ajak kita semua melihat ada penghalang-penghalang atau hal yang membuat kita tidak lagi rajin dan antusias menyala-nyala dalam Tuhan. Hal yang pertama yang saya lihat, yang saya temukan di dalam Alkitab, yaitu kita merasa sudah puas. Kalau kita bisa temukan di dalam kitab Yosua pasal 12 ayat yang ke-24, dikatakan dari ayat yang kita baca, judul perikopnya adalah daftar raja yang dikalahkan. Dan ini adalah kisah bagaimana Yosua sudah mengalahkan puluhan kerajaan dan dia sudah mengalahkan menurut catatan dalam ayat 24, yaitu saya bacakan raja negeri Tirsa satu lagi yang dikalahkan. Jadi semua raja atau kerajaan yang dikalahkan dan ditaklukkan oleh Yosua adalah total 31 kerajaan atau 31 raja. Luar biasa. Yosua melakukan segala sesuatu dengan semangat, dengan sungguh-sungguh karena janji Tuhan di dalamnya. Namun Yosua bisa mengalami proses yang disebut dalam Yosua 13 ayat yang pertama. Ada masa sama seperti hidup kita, sama seperti gereja, sama seperti pelayanan yang kita lakukan. Ada fasenya, dikatakan setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya. Coba perhatikan, apakah kita sudah merasa tua dan lanjut umur? Ya, ada dua kata yang menarik, tua dan lanjut umur. Ya, lanjut umur boleh, tapi jangan tua. Ya, kita harus tetap punya semangat, ya, tetap muda, ya. Dan usia kita tidak bisa halangi, tapi semangat muda harus kita punyai. Namun Yosua, dia merasa sudah tua. Dia merasa sudah lanjut usia. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, Yosua, waduh, kalau saya saat teduh pagi dapat suara Tuhan seperti ini, saya rasa juga kayaknya kurang pas ya. Kayak merasa kok Tuhan ngomong begitu, tapi ini memang realitanya. Tuhan bilang, kamu telah tua dan lanjut umurmu. Tapi Tuhan tidak berhenti dengan kata itu. Ada kata kedua yang luar biasa. Dan Tuhan berkata kepada Yosua, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Ternyata 31 kerajaan gak cukup. Tuhan bilang sama Yosua masih ada banyak PR, tanggung jawab yang kamu mesti lakukan. Yang kamu mesti kerjakan bagi Tuhan. Dan hari ini saya mau sampaikan pesan kepada FGCC. Kepada kita semua yang mendengarkan dari firman hari ini. Dengar, masih amat banyak hal yang engkau perlu lakukan. Berkarya dan memberikan hidup yang produktif kepada Tuhan. Dan coba kita lihat berapa sebenarnya usia Yosua pada waktu itu. Kita bisa melihat Yosua selalu punya partner bersama-sama dengan Kaleb. Karena mereka dua pengintai yang bersama-sama waktu itu masuk melihat tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan mereka kurang lebih secara usia pasti ada kemiripan. Sama-sama lulus dari akademi intelijen karena mereka jadi pengintai kan intel. Nah ini adalah pernyataan dari Kaleb. Ya menarik sekali. Apa yang dikatakan Kaleb? Kaleb berkata demikian, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur berapa? 85 tahun aku hari ini. Jadi Kaleb menyatakan dia sudah berusia 85, berarti kita menyimpulkan kurang lebih Yosua juga punya umur yang agak mendekati seperti itu. Dan Kaleb yang luar biasa, dia mendapatkan pesan yang Tuhan berikan kepada Musa, dia ingat, dia dengar, dia lihat. Dan total itu berarti waktu dia mendapatkan pesan itu, waktu Musa mendapatkan pesan dan dia mendengar pesan itu, tentunya ya dia pada usia kurang lebih 40 tahun. Ya. Dan ini janji Tuhan yang Tuhan berikan termasuk kepada Kaleb juga. Dan pada ayat 11 dikatakan, dan waktu ini umur 85, aku masih sama kuat. Wow.
Seperti pada waktu aku disuruh oleh Musa, usia berapa? 40 tahun. Usia 85 masih sama kuat sama seperti usia 40 tahun. Seperti kekuatanku pada waktu itu, usia 40 tahun, demikianlah kekuatanku sekarang usia 85 untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kalau saudara setuju, katakan amin. Dan kita bisa melihat apa yang didapatkan oleh Kaleb. Dia tidak puas. Dia tidak merasa sudah terlalu tua. Dan dia tidak merasa tidak lagi dipercayakan oleh Tuhan. Justru dia berkata kepada Tuhan. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Yang luar biasa ayat 13. Yuk kita baca sama-sama. Yosua 14 ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Saudara tahu inilah akhir dari kehidupan Kaleb. Dia menerima sebuah kota yang luar biasa. Hebron adalah kota di mana semua makam nenek moyang Israel ada di dalamnya. Wow, kita bisa melihat ya keturunan nenek moyang dari bangsa Israel, ya mereka dimakamkan di lokasi ini. Dan ini adalah kota seperti kayak kalau kita lihat tempat memorial untuk para pahlawan-pahlawan bangsanya. Betapa luar biasanya. Kalau kita dipercayakan sebuah tempat di mana kita menjadi orang yang diberikan amanat untuk menjaga kota dari nenek moyang kita. Pemakaman yang ada dan kita bisa melihat bagaimana ini adalah tempat yang sangat dihormati. Ya tentunya menjadi tempat kenangan kepada pekerjaan-pekerjaan ajaib dari Tuhan. Sebab itu hal yang pertama, kalau kita mau menjadi orang yang sungguh terus berkarya dan produktif, rajin dan antusias, kita jangan merasa sudah puas atau bahkan mungkin sebaliknya merasa tidak lagi berguna. Itu yang pertama. Dan yang kedua, penghalang yang membuat kita tidak lagi rajin dan antusias adalah kita bisa mengalami masa atau waktu yang sulit. Apa maksudnya? Kalau kita bisa melihat dalam firman Tuhan, ya, kita akan menemukan bagaimana Tuhan akan melakukan sesuatu di tengah-tengah kita. Saya mau berikan satu ilustrasi. Ya, satu kali ini ilustrasi tentang dari seekor keledai tua, ya. Yang punya keledai tua ini adalah petani yang seorang pemilik yang sudah tua juga dan berada di rumah yang tua, di depannya ada sumur yang tua. Nah, ini serba tua ya, melanjutkan topik yang pertama tadi. Dan keledai tua ini akhirnya ya karena tidak lagi berguna ya pemilik dari orang tua ini dia sudah merasa udah daripada dia menghabiskan uang sama sekali ya untuk memelihara keledai ini, dia buang saja keledai tua ini ke dalam sumur yang tua. Tahu dong, sumur yang tua sudah nggak punya air lagi di dalamnya. Ya, jadi semuanya serba kering dan waktu dia dilemparkan ke bawah, ya apa yang terjadi? Ya, keledai tua ini ternyata ya ingat, ya ini ilustrasi saja. Yesaya 43 ayat 2. Coba kita lihat Yesaya 43 ayat 2. Ini seperti pernyataan yang Tuhan berikan melalui Nabi Yesaya. Dikatakan begini, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Wow, melalui air, melalui sungai, melalui api, Tuhan akan menyertai engkau. Waduh, keledai ini, ya pas dia baca ayat Yesaya 43 ayat 2, dia langsung punya semangat. Bukan hanya melalui air, melalui sungai, melalui api, melalui sumur. Ya Tuhan akan menyertai dia. Dan dia tetap semangat, terus kemudian si pemilik dari keledai yang orang tua ini dia lihat, wah kok gak mati-mati ini keledai tua. Langsung dia sekop ya di pinggiran dari sumur, ya dia lihat ada tanah-tanah, ya kan kemudian dia berharap udahlah dikubur aja. Karena sumur tua ini juga sudah gak ada air, gak pernah bisa dipakai lagi. Ya, dan
dia lemparkan tanah dan saudara tahu waktu keledai tua ini lihat ada tanah, ini bicara problem, masalah, persoalan dalam kehidupan yang dialami yang luar biasa karena dia tahu ada ayat ini. Maka apa yang dia lakukan waktu tanah itu jatuh di atas badannya, dia goyang-goyang saudara. Kena tanah lagi, kena masalah, kena pergumulan, kena pencobaan, kena berbagai hal yang menimpa. Dia tetap saudara ya goyang terus. Dan akhirnya saudara tahu tanah di bawah makin naik, makin naik. Lama-lama ternyata keledai tua ini bisa keluar dari sumur. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan ilustrasi ini? Persoalan masalah justru akan membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Persoalan dan masalah justru akan membuat kita semakin kita berfokus kepada Kristus yang besar, yang sudah memilih dan memanggil kita di dalam pekerjaan yang baik. Sebab itu saya yakin semua kita, mari lewati masa sulit, justru masa sulit adalah alat Tuhan untuk membawa kita selalu bisa melihat karya Tuhan yang besar, lebih produktif lagi. Saya yakin semua kita dalam berbisnis atau apapun, kalau kita mengalami kesulitan justru itu akan membuat kita menjadi lebih kuat, lebih sustain, lebih mampu lagi dalam menghadapi segala sesuatu. Sama seperti masa-masa pandemi, ini masa yang sangat sulit. Tapi manusia diberikan kemampuan untuk bisa bertahan, ya, untuk bisa mampu, resilience, ya, punya daya tahan, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu. Sebab itu hari ini tetaplah melihat masa sulit, justru ada cara supaya kita bisa masuk mengalami, ya, bagaimana Tuhan menyertai setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan, saya yakin lewat masalah dan persoalan justru kita akan lebih tertantang, lebih rajin lagi, lebih antusias lagi. Kemudian yang ketiga yang saya temukan, hal yang membuat orang tidak bisa rajin dan antusias, ya karena, nah ini khususnya di masa-masa pandemi, hidupnya nggak seimbang. Ya, tapi sebenarnya juga ini terjadi di sebelum pandemi juga, ya. Kita coba lihat di dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-28, ya, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Jadi ada dua kata yang menarik, jaga diri sama jaga orang lain atau kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Buat setiap saudara sebagai pemimpin gereja, pelayan Tuhan, memimpin cell group atau community, ingat ini adalah hal yang ketiga. Yaitu Tuhan mau hidup kita memiliki keseimbangan. Ini bicara prinsip apa? Ini sebenarnya adalah bicara tentang prinsip prioritas. Ya, jaga diri lebih dulu, baru saudara bisa menjaga seluruh kawanan domba. Jadi saya yakin seseorang kalau dia bisa menjaga dirinya, dia pasti juga bisa menjaga orang lain. Setuju? Barang siapa yang hari ini, ya, dia bisa, ya, melihat apa yang harus dia lakukan lebih dulu, pasti dia juga bisa menganjurkan orang lain melakukan yang lain. Contohnya, saya mau ajak saudara ingat, satu hari kalau saudara naik pesawat terbang, ya kita pasti sudah punya pengalaman. Kalau dalam pesawat terbang tiba-tiba ada turbulence, ya, turbulence itu artinya ada gangguan cuaca dan pesawat itu tidak stabil dan saudara tahu tentunya saat itu mungkin ya dalam situasi yang menegangkan, mungkin udah mulai berdoa dan lain sebagainya. Namun ada juga yang sifatnya apa? Darurat sekali sampai masker oksigen turun di atas kepala kita. Puji Tuhan sampai hari ini saya belum pernah mengalami itu. Ya. Nah kalau masker oksigen turun, menurut petunjuk apa yang saudara mesti lakukan? Kalau saudara bawa istri, bawa anak, saudara lakukan apa? Pakaikan dulu kepada istri atau anakmu. Wah saudara bilang ini bukti cinta kepada keluarga. Saya mau katakan, menurut ilmu, ya, kalau mengalami atau peraturan dari waktu saudara mengalami turbulence, saudara harus pakai lebih dulu buat dirimu sendiri. Bukannya egois, tapi maksudnya sesudah engkau menggunakan buat dirimu, sudah bisa bernafas, engkau baru bisa menolong orang lain. Nah demikianlah saudara, kalau kita mau ya memiliki hidup yang seimbang,
Kita mesti belajar konsisten, disiplin, tekun dari dirimu. Ya, belajar di dalamnya dan sesudah itu engkau baru bisa menjaga orang lain. Maka hari ini saya mau ajak kita punya hidup yang seimbang di masa pandemi, ambil waktu untuk latihan secara rohani, ingat saat teduh, berdoa, ya, membaca firman dan lain sebagainya. Ya, kita harus tetap punya semangat. Tapi juga jangan lupa harus juga melatih, ya, berolahraga, kita lakukan bagian kita, disiplin bangun juga, ya, jangan sampai terlalu malam. Nah, ini perlu keseimbangan. Dan saya menemukan ada orang terkadang bisa mengalami burnout. Ya, burnout itu apa? Overwhelm, terlalu banyak, terlalu capek. Hari-hari ini kita bisa menemukan bahkan orang di sosmed saja kalau nggak seimbang, akhirnya apa? Dia juga akhirnya keluar, ya kan? Kita ya mendengar ada orang juga yang sudah begitu sering melakukan podcast, YouTube, ya, di Instagram, akhirnya dia juga mengambil keputusan untuk keluar dulu, istirahat sementara waktu. Saudara ingat, hidup ini harus seimbang. Kalau udah gak seimbang, sudah mulai burnout, sudah mulai mengalami kelelahan, kejenuhan, kecenderungan yang kita akan alami, kita gak lagi rajin, gak lagi antusias. Buat saudara yang melayani di gereja, dengar baik-baik, firman Tuhan bilang begini, kamu sudah ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik yang mengembalakan jemaat. Jangan pernah bosan, malas, tetap rajin dan antusias dengan menjaga hidup yang seimbang. Kemudian, penghalang yang terakhir yang saya temukan adalah merasa biasa-biasa aja. Apa maksudnya? Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Saudara tahu? Ya, inilah yang terjadi. Ya, Tuhan gak pernah bosan-bosannya. Tuhan gak pernah menjadi malas. Tuhan selalu antusias, Tuhan selalu punya semangat untuk mau menolong kita, menyelamatkan kita. Sebab itu dikatakan dari dulu Tuhan sudah berulang kali, bukannya sekali. Dia menolong manusia dari berbagai zaman, dari satu nabi kepada nabi yang lain. Dari satu perjalanan kepada perjalanan lain, termasuk kepada bangsa Israel. Dia udah bicara, dia tidak pernah berhenti. Dan dia selalu melakukan yang terbaik. Saudara tahu, tapi sebaliknya terkadang kita manusia, kita berulang kali. Ini menganut prinsip yang disebut hukum the law of diminishing, hukum penurunan nilai, yaitu apa yang diulang berkali-kali makin lama makin biasa. Masih ingat dulu waktu kita lahir baru? Wah, kita semangat berdoa, lakukan ini, lakukan itu. Atau mungkin salah satu yang saya sering tahu, kita nyanyi lagu, salah satu nyanyi kan itu yang paling kita alami, Waduh, kalau nyanyi lagu ini pertama kali, wah dijamah Tuhan. Kedua kali luar biasa, ketiga kali luar biasa, dijamah Tuhan lewat lagu ini. Tapi kali ke-10, kali ke-15, kali yang sudah ke-20, nyanyi lagu ini mungkin sambil nguap, sambil kita juga udah bosen, udah kayaknya gak mau lah nyanyi lagi, udah males. Bahkan kita kadang-kadang nyanyi sudah jadi kebiasaan tanpa kita mengerti. Saudara, hari ini saya mau katakan, yuk kita mau melakukan berulang kali justru kepada Tuhan. Kita semakin lebih mencintai Dia, lebih sungguh-sungguh lagi kepada Dia. Mari jangan sampai kita gak memiliki hidup yang cuma sekedar rutinitas biasa-biasa saja. Mari kita mau ingat kembali dengan apa yang Tuhan lakukan buat setiap kita. 4 hal ini perhatikan baik-baik harus kita hindari. Saya yakin Tuhan mau memakai saudara untuk menjadi pribadi yang tetap rajin dan antusias. Dan saya mendorong kita ada beberapa hal juga yang kita bisa lakukan supaya kita jadi rajin dan antusias. Yaitu apa? Yang pertama, pergunakan karunia atau talentamu. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dan ayat 11, jika ada orang berbicara, mungkin menyampaikan sesuatu,
biarlah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ingat Kolose 3, segala sesuatu dilakukan seperti untuk Tuhan. Wow. Saudara yang terkasih, saya berdoa. Kalau orang memiliki talenta, dia benar-benar dia merindu ya lewat berdoa ya. Berdoa ya sebenarnya bukan talenta ya, tapi berdoa itu kan sebuah tanggung jawab kita. Tapi maksudnya dia punya karunia yang lebih sebagai pendoa syafaat. Ayo lakukan itu dengan rajin dan antusias. Dan saya yakin kalau sesuai dengan karunianya pasti dengan penuh sukacita, benar nggak? Ada dorongan. Kalau orang dia memang punya karunia bernyanyi, ya melakukan sesuatu lewat apa? Lewat suaranya, dia pasti punya semangat untuk melakukan yang terbaik. Apakah benar? Ada orang suka memasak. Nah mungkin lewat talentanya memasak, dia begitu semangat ya untuk melakukan. Makanya ayo temukan hal-hal yang membuat kita jadi semangat. Membuat kita punya spirit yang sungguh-sungguh di dalamnya. Saya yakin ini yang Tuhan mau kita lakukan. Coba temukan apa yang menjadi karunia dan talentamu. Enggak mungkin enggak ada. Dan lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Saudara akan semakin menyala-nyala, berkobar dan rajin dan antusias. Yang berikut, selain saudara ya kita punya karunia dan talenta yang kita gunakan. Yang kedua adalah kita mesti bergaul dengan komunitas yang tepat. Apa maksudnya? Kita harus ingat 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Bayangkan loh, jangan sampai sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi ternyata pergaulan bicara komunitas itu begitu penting. Kalau saudara mau memiliki hidup yang rajin dan antusias, bergaulah dengan orang-orang yang menginspirasi hidupmu. Inspirasi apa? Inspirasi rajinnya, inspirasi dari sisi kesungguhannya, ya bergaul. Makanya saya selalu berkata, kita punya komunitas, ya pembagi atau pengurang. Makin bergaul, makin berkurang karakternya, ya makin berkurang kehidupannya, ya bahkan terbagi-bagi, terpecah-pecah. Justru punya komunitas penambah, makin bergaul, hidupmu makin bertambah, karaktermu semakin luar biasa. Bahkan engkau memiliki hidup yang berkali-kali lipat, lebih daripada yang dulu. Ada progres, maka saya percaya ini adalah bagian yang Tuhan mau kita lakukan. Yuk. Temukan orang-orang yang menginspirasi, yang memberikan dorongan. Ya, justru kita harus hindari ya komunitas yang membuat saudara jadi negatif. Ya, biasanya ngobrol-ngobrol ini itu ya, cerita-cerita yang negatif malah bukan membuat iman saudara makin baik. Ya, tapi saya berdoa dan saya percaya setiap kita temukan komunitas yang terbaik dalam diri kita. Temukan, find out orang-orang yang menginspirasi, inspire dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi orang yang sungguh semakin luar biasa. Dan bukan hanya itu, Wahyu 2 ayat 4 sampai 5 mengajarkan kepada kita prinsip tentang kembali kepada kasih yang mula-mula. Saudara masih ingat ya teguran Tuhan kepada salah satu jemaat dari 7 sidang jemaat di kitab Wahyu. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya, saudara, ini yang Alkitab ajarkan. Ya, kembali kepada kasih yang mula-mula. Kalau ada orang ngomong, "Kak, saya sudah kehilangan kasih mula-mula." Keliru itu. Kasih mula-mula itu gak pernah hilang. Yang benar kita yang meninggalkan kasih yang mula-mula. Makanya kata kehilangan kasih mula-mula itu tidak tepat. Yang tepat adalah meninggalkan kasih yang mula-mula. Contohnya ini misalnya kasih yang mula-mula. Kita dulu hidup dalam kasih mula-mula. Baru menikah, ya baru kita waktu masih ingat masih kita pacaran, bangun hubungan. Di saat mula-mula jadi pengantin baru, honeymoon, wah kasih mula-mula, ya kan?
Apa yang kita lakukan? Wah, semuanya kita jaga pasangan kita. Kalau dia lagi ngalamin apa, wah kita lindungi, ya kan? Misalnya kalau dulu ya kan, wah di mobil dia yang bukain pintu. Waduh, luar biasa, mesra banget. Kalau udah menikah, wah jalan-jalan berubah, buka sendiri. Ya kan, kalau dulu sama pasangan lagi jalan, ya kan, mungkin misalnya ada kena batu, wah kita tendang batunya, ini batu menghalangi. Tapi kalau udah menikah, udah lama, wah jangan-jangan kita bilang, emang gak punya mata, gak bisa lihat. Waduh, nah ini namanya sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Maka hari ini saya mau sampaikan, yuk kita mau kembali lakukan yang semula. Sama seperti kepada Tuhan. Dulu pertama kali saya ya sudah pertama kali lahir baru puluhan tahun yang lalu. Aduh pertama kali doa begitu sungguh-sungguh. Baca firman berjam-jam. Ya menginjil, menceritakan Tuhan buat orang lain. Banyak hal yang saya sudah lakukan. Dan itu menggairahkan hidup saya. Begitu semangat. Kayaknya semua hal yang saya lakukan. Saya mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Untuk jadi berkat buat orang lain. Saudara tahu, saya percaya. Seringkali karena kita sudah meninggalkan termasuk saya. Yang mula-mula tadi. Kita akhirnya jadi lemah. Jadi tidak punya semangat lagi. Yuk, saya mau ajak kita lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Termasuk buat keluargamu, termasuk buat pasanganmu, termasuk buat anakmu, termasuk dalam pekerjaan, dalam gereja, dalam apapun juga. Dan yang terakhir, saya mau ajak saudara punyai kerajinan dan antusias lewat kita berdoa untuk menerima lebih banyak lagi semangat, gairah, antusias dalam Tuhan. Saya mau tutup firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dikatakan demikian, mari kita baca. Dialah Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah. Ada di antara saudara sedang lelah dalam pandemi ini? Lagi masa sulit? Dialah yang menambah semangat, energize. Memberi semangat buat hidupmu kepada yang tidak berdaya. Dan dikatakan, mungkin ayat 30, hei dengar baik-baik, orang-orang muda, ada di antara kita yang masih muda, tapi udah lelah, udah lesu, dan bahkan dikatakan teruna-teruna. Teruna-teruna itu juga orang muda yang lebih muda lagi dari orang muda, mungkin remaja, tunas remaja. Teens, jatuh tersandung, karena persoalan dari apa? Masalah, dosa, pergumulan, keluarga, orang tua, dan lain sebagainya. Tapi ayat berikutnya berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Wow, energize, dapat spirit yang baru, dapat semangat yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan raja wali waktu ada badai, ada persoalan, justru mereka akan terbang lebih tinggi. Dan dikatakan mereka berlari. Ayo saudara, progres. Yang namanya berlari adalah saudara berada dalam satu proses yang baru. Dan saudara mau mencapai sesuatu. Dan engkau tidak menjadi lesu. Dan dikatakan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya berdoa biar kiranya pada bulan ini kita akan menjadi pribadi-pribadi, keluarga, gereja yang berlari, berjalan, tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Lewat kita menantikan Tuhan. Kita akan di-energize oleh Tuhan. Saudara, mari hari ini saya mau ajak kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur karena kami tahu kami rindu menjadi pribadi yang produktif, berkarya, berbuah bagi Engkau Tuhan. Biar kiranya kami datang dengan segenap hati. Kami mengalami masa-masa di mana mungkin ada kesulitan yang kami alami. Ada kehidupan yang tidak seimbang. Atau bahkan kami sudah jadi biasa-biasa, gak ada punya lagi kegairahan. Tapi hari ini kami tahu, kami gak mau menjadi orang yang hidup dalam zona nyaman, merasa sudah puas. Tapi kami sungguh percaya,
Engkau akan membawa kami untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami datang. Kami berdoa biar kiranya kami menjadi pribadi orang-orang yang mempergunakan karunia kami dengan sungguh-sungguh. Kalau ada 2 talenta, 5 talenta, kami mau gunakan dengan segenap hati. Kami juga mau bergaul, kami mau belajar dari orang-orang yang menginspirasi hidup kami. Kami bisa belajar dengan orang-orang tersebut. Bahkan kami mau kembali kepada kasih mula-mula, melakukan yang semula. Kami lakukan tidak lagi hitung-hitungan. Kalau dulu kami habis-habisan, mungkin sekarang hitung-hitungan. Kami bertobat, kami mau kembali. Kami mau lakukan yang terbaik. Dan kami berdoa agar kami menerima kekuatan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau berbicara buat setiap kami. Biar kiranya jemaat, pribadi, keluarga yang ada, setiap kami yang sudah mendengarkan firman ini, kami akan sungguh melihat roh kami menyala-nyala, semangat kami kembali. Kami memiliki antusias dan kami menjadi rajin di dalam melakukan sesuatu. Tekun, disiplin, terus menerus, dan kami tidak akan pernah berhenti sampai Engkau menyatakan kemuliaan-Mu dalam diri kami dan kepada banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih, seluruh jemaat FGCC, mari hari ini kita terima berkat dari Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya saudara yang sudah mendengarkan firman ini, engkau menerima kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus akan memampukan engkau menjadi pribadi yang berkarya dan semangat menyala-nyala, rajin di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday, God bless you all.